Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami praktekkan pembuatan kelas baru bagi dosen STIMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi. Sebelumnya untuk Sepada ini adalah sebuah e-learning yang dibuat untuk media pembelajaran daring. Untuk memulainya silahkan menggunakan browser yang Bapak Ibu biasa gunakan, bisa menggunakan Chrome, Mozilla atau yang lainnya. Kemudian setelah browser dibuka, pada URL silahkan diketikkan sepada.dcc.kota-bumi.ac.id, kemudian silahkan di enter. Setelah di enter, maka akan tampil halaman utama dari Sepada kita yang terdiri dari menu-menu, kemudian ada Indonesia ID, ini adalah pilihan bahasa yang secara default nanti akan kita gunakan, ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tergantung mana yang lebih familiar. Kemudian untuk tampilan ke bawahnya, terus yang tersedia ini adalah mata kuliah yang sudah pernah dibuat oleh dosen-dosen STIMIK Dian Cipta Cendekia. Secara bawaan memang di sini hanya ditampilkan 4, tapi di dalamnya akan ada banyak. Jadi untuk mencari bisa diklik di sini, cari course, ya, search, ya, ketika nama mata kuliahnya nanti akan ditemukan. Oke, untuk masuk silahkan klik masuk pada pojok kanan atas atau login yang menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu silahkan Bapak Ibu untuk melakukan login ke Sepada menggunakan user dan password yang sudah diberikan, yang sudah dimiliki, yang sudah dibuat oleh masing-masing dosen. Nah, setelah itu user password sudah diisi, kemudian klik masuk atau login. Oke, kalau tadi di halaman utama itu adalah semua mata kuliah yang ada di dalam Sepada. Setelah Anda login, di sini hanya akan ditampilkan mata kuliah yang sudah Anda buat. Reset course ini adalah mata kuliah yang baru saja diakses terakhir. Kemudian course overview ini adalah mata kuliah yang sudah pernah dibuat. Di sini ada gambar sampul, ini adalah sampul dari mata kuliah tersebut. Untuk membuat mata kuliah baru, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mengklik link Set Administration di sebelah kiri. Ya, silakan diklik. Kemudian setelah diklik akan masuk ke Set Administration, kemudian klik link Manage Course and Category. Kemudian klik lagi tombol, ya, di sini ada create new course atau buat kelas baru, ya. Di sini tidak tampil kalau mouse tidak berada di atasnya. Nah, silahkan diklik, kemudian akan masuk ke halaman pembuatan course baru, add new course. Setelah itu konfigurasi pengaturan yang perlu diatur di sini. Sebaiknya sebelum membuat mata kuliah Bapak Ibu menyiapkan RPS yang sudah dibuat, ya, seperti ini RPS-nya, ya, yang terdiri dari mata kuliah, deskripsi dan seterusnya sampai dengan kontrak kuliah. Jadi untuk mengisi daripada pengaturan kelas ini, course full name itu adalah nama mata kuliah, ya, nama mata kuliah. Kemudian course source name ini adalah nama singkat, itu bisa diisi kode mata kuliah. Jadi kalau kita sudah menyiapkan RPS-nya seperti ini, kita bisa tinggal copy paste saja.
kita copy nama mata kuliahnya, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita ambil lagi kode mata kuliahnya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Untuk cross kategori di sini diabaikan saja karena di sini sudah default ya. 2020 01 maksudnya tahun 2020, tahun akademiknya 01 itu semester ganjil. Kemudian source available show, kalau di sini dipilih hide nanti maka tidak akan tampil ya, jadi ini show saja. Cross start date di sini akan dimulai, jadi kapan mata kuliah itu dimulai. Sebaiknya di sini mengikuti kalender akademik. Sedangkan di kalender akademik kemarin untuk semester ganjil pada semester ini dimulai dari tanggal 21 bulannya September tahunnya 2020. Untuk jamnya biarkan saja 00. Close end date ini waktu berakhirnya perkuliahan. Ini bisa dimasukkan kapan berakhirnya atau dinonaktifkan saja. Di sini saya nonaktifkan, jadi nanti pihak sistem yang menentukan. Kemudian cross ID di sini abaikan. Kemudian deskripsi, ini ada deskripsi mata kuliah. Di sini bisa dimasukkan deskripsi singkat mata kuliah tersebut. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Di sini agak ada cross image gambar. Gambar ini yang akan menjadi nanti jadi sampul dari mata kuliah tersebut. Jadi lebih mudah untuk mengenali. Kemudian ada cross format di bawahnya lagi. Di sini menggunakan weekly format dari format mingguan. Ya, mingguan setiap minggu. Dalam sistem perkuliahan kita menggunakan sistem mingguan, di mana dalam satu semester itu terdiri dari 16 minggu. Yang 4 SKS bisa 32 kali pertemuan dalam satu minggu, 2 kali pertemuan. Kemudian untuk 2 SKS 16 kali pertemuan, jadi satu minggu satu pertemuan. Itu saja. Kemudian di scroll lagi ke bawah ada average. Di sini pengaturan first language, pemaksaan untuk apa itu bahasa ya, kita tidak usah atur ini. Kemudian scroll lagi ke bawah, file and upload. File upload kita di sini maksimal 2 MB. Jadi kita bisa mengupload materi dan mahasiswa juga bisa mengupload tugas itu maksimal sebesar 22 MB. Kemudian completing tracking bisa di yes. Jadi nanti kita bisa menentukan lulus tidaknya mahasiswa dari sini. Nah, kemudian ada grup, di sini diabaikan saja. Kemudian role renaming ini adalah aturan penamaan. Jadi yang secara sistemnya teacher itu bisa diganti dengan dosen. Kemudian student itu bisa diganti dengan mahasiswa. Jadi ini istilah-istilah yang mudah kita pahami. Itu pengaturan kelas sementara, pembuatan kelasnya. Yang perlu diatur hanya di role renaming, kemudian file and upload, kemudian close format, close image kalau kita sudah menyiapkan gambar, close summary keterangan, nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian kapan perkuliahan itu dimulai. Setelah semua diisi, Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa mengeklik di scroll paling bawah. Di sini ada save and display. Save operator artinya kita akan kembali ke halaman utama. Save and display menyimpan dan melihat kelas. Oke, diklik. Tunggu proses penyimpanan selesai. Nah, inilah kelas-kelas yang nanti akan kita kelola.
Nah, di sini ada amendment, ini adalah umum ya, pengumuman. Nantinya bisa diisi dengan kontrak kuliah dan lain sebagainya. Ini pertemuannya, minggu-minggunya, minggu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sebanyak 16 minggu. Apabila kita akan merubah kelas seperti nama dan sebagainya, di samping kanan ini ada gambar gear, kemudian bisa diklik gearnya itu, kemudian pilih edit setting, maka kita akan kembali seperti pembuatan baru, tapi sudah ada isinya. Jadi kalau ada yang kurang, mau menambahkan gambar jadi sampul, cross formatnya akan dirubah dan sebagainya,